Apakah ini pertanda Rocky Gerung sudah mulai jadi dungu seperti yang dia selalu ungkapkan saat diduga menyerang seseorang, tapi akhirnya termakan hoax yang dia pakai sebagai acuan serangannya? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya tidak pernah membenci seseorang. Saya membenci perlakuan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang itu tadi. Saat Rocky Gerung mengutip pernyataan Sri Mulyani dan terus kemudian membandingkan Sri Mulyani dengan analogi sejarah revolusi Prancis di tahun 1789, di mana Raja Louis ini dipenggal kepalanya karena perlakuan Menteri Keuangannya, Etienne de Silhouette, yang memajaki banyak sendi kehidupan masyarakatnya agar para bangsawan tetap hidup borjuis. Yang celakanya, Rocky menuduhkan hal itu karena video pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa guru adalah beban negara, yang mana itu terbukti sebagai hoax atau video palsu yang dibuat oleh AI dengan teknologi deepfake. Apakah Rocky Gerung sudah menjadi sedungu itu? Beredar kok, sempat kemarin rame video Bu Sri Mulyani yang ternyata itu adalah video hoax dan tidak ditemukan kebenarannya. Terkait statementnya beliau ini yang dibuat di dalam video hoax itu menyebut guru atau pengajar ini adalah beban negara Indonesia. Dan kita tahu sebenarnya statement utamanya adalah seperti itu. Tapi Bung Rocky juga mengomentari hal tersebut dengan analogi-analogi yang cukup tajam, seperti tadi menganalogikan Ibu Sri Mulyani perlakuannya kalau tidak menanggung. Maksudnya pendidikan di negara ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah, yang mana kalau Bu Sri Mulyani bilang guru itu adalah beban, ya negara ini bertanggung jawab atas pendidikan masyarakatnya. Dan kalau itu terjadi di Perancis, itu akan kemungkinan sudah dipenggal kepalanya. Yaitu dia termakan oleh hoax. Karena dia harus membuat konten setiap hari. Saya nggak tahu apakah memang dia mendapatkan nafkah atau mencari nafkahnya hanya lewat situ saja. Yang artinya dia ini harus selalu melakukan serangan dan kritik kepada pemerintah, terutama Bu Sri Mulyani. Yang saya nanti akan kita bahas, sepertinya memang ada serangan tersistematis yang diarahkan kepada Menteri Keuangan kita yang sudah 10 tahun menjabat ini tadi. Sehingga saya sangat menyayangkan. Saya menyukai banyak, kalau kita bilang pernyataan dari Rocky Gerung yang kontroversial dan menantang akal sehat kita. Sama seperti kitab suci itu adalah fiksi. Saya menyukainya. Dan saya juga ada setuju ke banyak sekali pernyataan dari beliau. Tapi banyak juga yang ya bahkan itu merefleksikan kedunguan yang sering dia juga dengungkan. Yang mana hal-hal ini akhirnya timbul hanya karena dia menunjukkan kebencian ya kepada pemerintah atau kepada Jokowi dan keluarganya, tapi akhirnya memproduksi sebuah berita berdasarkan hoax yang tidak bertanggung jawab. Lantas, apakah pada akhirnya statement Bung Rocky Gerung ini bisa dinilai sebagai kritik yang kebablasan, atau mungkin karena nggak ada datanya ini jadinya seperti... Saya pikir kritik itu nggak ada yang kebablasan ya. Maksudnya kalau mau kritik ya dapatkan data yang valid dulu. Jangan karena kebencian kita atau sesuatu yang menjadi karakter terus agar karakternya terus begitu, akhirnya kita mengambil data yang tidak valid dan mengatakan hal tersebut. Padahal ya kalau datanya nggak valid, komentarnya atau apapun kritikannya ini menjadi tidak relevan dan artinya bisa dinihilkan. Kan jadinya malah membuat orang akan mengira bahwa dia ini nggak pernah memverifikasi apa yang dikritiknya dulu. Saya nggak bisa menjelaskan statementnya Bung Rocky di dalam salah satu kontennya tersebut. Yang penting konten yang saya dengarkan, konten terbaru Bung Rocky ini sekitar dua hari lalu atau tiga hari lalu. Beliau ini membahas tentang, ya kalau misalkan Bu Sri Mulyani seperti itu, maksudnya Indonesia kan hidup dari pajak gitu, yang mana menurut Bung Rocky ya pajak ini sebenarnya sebuah sistem yang intinya menyiksa masyarakatnya lah. Terus pada akhirnya negara tidak bertanggung jawab atas pendidikan masyarakatnya, ya makanya itu maksudnya sebuah kebodohan juga, sampai bilang otak Bu Sri Mulyani mungkin 30 cm di atas dada ataupun 30 cm di atas mata kaki, yaitu dengkul. Menurut Mas Darko seperti apa? Kata seseorang yang dulu
coba kalian cari tahu kebenarannya, pernah menjadi Dewan Pertimbangan untuk Partai SRI. Kalian cari tahu, Partai SRI yang pada tahun 2014 itu hendak menyalonkan Ibu Sri Mulyani sebagai calon presiden. Nah, Rocky Gerung pernah menjabat di sana. Kalau ternyata saya salah, ya berarti sumber saya juga salah. Tapi sumber saya mungkin sebenarnya sumber yang sama, cuman dengan ya setelah mencari tahu, dan ini bukan AI, coba cari tahu. Saya mau pertanyakan itu tadi, serangannya ini tujuannya apa? Kalau memang ternyata, seperti yang saya katakan kemarin di konten yang lain, saya mencurigai Rocky Gerung ini, saya duga itu memang dibayar untuk membuat Pak Jokowi terkenal dengan serangan-serangan itu. Karena kan masyarakat pasti akan membicarakan terus. Tapi jika hal seperti ini terus juga disebarkan, beliau yang pernah, atau mungkin sekarang juga masih menjadi akademisi, ini dipertanyakan ya kredibilitasnya. Apapun yang dikatakan secara sarkas, walaupun mungkin seringnya saya tidak setuju karena diskursus yang diberikannya, ini sebenarnya diskursus yang nggak akan bisa dicerna oleh semua orang. Terutama orang-orang yang tidak membaca, tidak mencari tahu informasi, dan minim literasi dan pendidikan. Yang mana mayoritas penduduk Indonesia sayangnya seperti itu. Akhirnya yang tertinggal, aftertaste-nya ini adalah kebencian. Maka orang seperti Rocky Gerung ini sebenarnya lebih berbahaya daripada rokok, gula, karena bisa menebarkan kebencian yang akhirnya berakibat kepada hal-hal yang anarkis. Termasuk seperti meminta atau mengirimkan mahasiswa ke gedung MPR. Nah, ya kan harus jelas ya. Ini narasinya apa? Kalau ternyata memang mau menggulingkan atau memakzulkan Gibran, ya nggak apa-apa mahasiswa ke sana. Tapi kalau ternyata tidak memiliki dasar hukum yang bisa membuktikan bahwa Gibran ini melanggar hukum, terus ngapain mereka harus ke gedung MPR atau DPR? Ini sesuatu yang sangat disayangkan keluar dari mulut seorang Rocky Gerung yang saya sangat menghormati intelijensia dan juga kecerdasan berpikirnya. Tapi jika akhirnya dia sekarang jadi seperti SJW yang akhirnya memakan dan terus kemudian memproduksi sebuah berita kebohongan dari berita kebohongan yang lain, ini kan sangat disayangkan. Maka kita harus bertanya, siapa aliansi Rocky Gerung ini tadi? Dan apapun yang ternyata ada, baik apakah dia ini dibayar oleh seseorang untuk menaikkan seperti Pak Jokowi, atau kalau tadi kan reverse psychology ya, twisted gitu, atau ternyata dia memang belak-belakan menyerang kepada menteri Pak Jokowi, atau apapun yang berkaitan dengan Pak Jokowi, maka kita harus pertanyakan, karena ini sudah mulai berbahaya. Berbahaya bukan untuk Pak Jokowi ya, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang termakan hasutannya. Padahal ini semua diproduksi dari berita yang fake itu tadi. Tapi kebetulan Bung Rocky juga di videonya itu sangat terlihat beliau ini berdiri di sebuah podium di sebuah kampus. Sebentar, kalau kalian merefer atau mengarahkan jangan-jangan Rocky Gerung ini, Darko, Rocky Gerung itu nggak ngomongin yang deepfake, tapi ngomongin pidato Bu Sri di ITB. Nanti saya akan jelaskan dan agak lumayan panjang. Kalau kalian nggak mau menuju ke sana, ya nggak usah nonton nanti. Tapi kalau kalian menganggap bahwa Rocky nggak mau mengomentari yang guru beban kok, tapi yang waktu Bu Sri Mulyani di ITB, nggak apa-apa, nanti akan saya jelaskan. Tapi di situ Bu Sri Mulyani tidak pernah mengatakan guru adalah beban. Lanjut. Oke. Apalagi Bung Rocky ini kan menyampaikannya bukan hanya di konten yang disebarluaskan ya di channelnya dia. Beliau ini juga menyampaikan itu di sebuah acara di UGM ya kalau nggak salah itu. Di sebuah podium yang dimana kayaknya itu kampus UGM ataupun peserta di situ UGM. Ini bisa masuk ke ranah makar atau mungkin penyebaran disinformasi secara masif nggak sih Mas Denny? Ya bisa dianggap begitu. Tapi makanya itu saya bertanya, kenapa saat dia sudah mengarah ke sana tidak ada sebuah tindakan satupun yang berusaha untuk menertibkan. Bukan artinya dia dibungkam, tapi meminta dia lebih membaca, lebih teliti, dan nggak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya yang kecerdasannya mungkin nggak sama seperti beliau, sehingga beliau pun akhirnya turun kecerdasan dan jadi SJW. Ini sangat disayangkan. Kita masih butuh figur seperti Rocky Gerung, tapi bukan Rocky Gerung yang sekarang ini. Ini satu hoax yang diproduksi dari hoax yang sebelumnya. Dan hal yang lainnya itu tadi, apa yang disampaikannya, diskursus yang disampaikan, ini terlalu berat untuk masyarakat awam yang dengan sengaja diupload olehnya di kanal umum yang bisa diakses oleh siapapun. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan bisa menggerakkan kebencian yang ya, tadi sayangnya dipicu oleh sesuatu yang hoax atau tidak pernah terjadi. Orang seperti Bung Rocky, maksudnya kalau kita bilang ya,
beliau bisa menyebarkan sebuah informasi yang berbau hoax. Apalagi beliau ini kan juga tokoh, apa bahasanya, akademisi, dan juga beliau membaca sangat banyak Civil society. Iya. Karena dia termasuk pendirinya Setara Institute ya, bareng sama Gus Dur dan yang lain-lain. Iya. Tapi dia bisa, apa ya bahasanya, kayak terkecoh atau mungkin termakan dari hoax ini. Padahal dia membaca banyak buku dan lain-lain. Enggak gini. Disinformasi, hoax, itu nggak menyerang hanya orang-orang bodoh. Orang-orang seperti Rocky Gerung, yang cerdas, pintar, seperti saya. Orang siapapun itu bisa termakan hoax. Maka dari itu, saya menghimbau diri saya dan untuk kalian semua, hati-hati. Disinformasi terjadi di mana-mana. Jika sekarang ini diproduksi oleh manusia, maka dalam waktu dekat ini sangat mungkin diproduksi oleh AI. Dalam artian AI tidak menerima perintah dari manusia lagi, tapi dia melakukan ini secara otonom, secara autonomous. Dia melakukan ini karena sebuah prompt awal, dan dia bertindak sebagai agent AI. Melakukan tugas awalnya ini tadi dengan beritikat, dengan berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang akhirnya menyebarkan hoax ini tadi. Nah, saya sangat sayangkan jika ternyata ya, figur yang dihormati dan dianggap sebagai pemikir kritis di era sekarang ini kemudian menjadi seperti itu. Saya tidak tahu tujuannya apa. Apakah dia mencoba untuk mempopulerkan dirinya sehingga mungkin nanti pengen diangkat jadi menteri atau apapun. Yang saya bilang juga nggak ada salahnya. Tapi mengutip hoax dan memproduksi sesuatu itu tak termaafkan. Dengan berkembangnya hoax, Bu Sri Mulyani yang bilang guru adalah beban bagi negara, akhirnya beberapa kanal berita juga mereupload statement Bu Sri Mulyani yang asli. Dan di situ pun kolom komentarnya itu sudah dipenuhi oleh, ya walaupun Bu Sri Mulyani nggak bilang guru beban, tetap aja. Ini adalah satu fenomena yang mengerikan di dalam sosial media, di mana keresahan dan berita negatif itu memang lebih cepat tersirkulasi. Kebencian ini adalah berita yang terbaik. Dan hal-hal yang bersifat protes dan juga kemarahan itu didistribusikan dengan cepat. Maka ini akan menghasilkan uang, dan orang-orang yang ikut menyebarkan ini akan mendapatkan traffic, dan dari sana mereka akan mendapatkan keuntungan pula. Maka orang-orang ini akan lebih pilih meminta maaf jika ternyata berita yang disebarkan ini palsu daripada repot mengecek berita itu tadi. Maka yang terjadi akhirnya adalah, oh, orang-orang lagi nggak suka karena pajak dinaikkan. Saat Bu Sri Mulyani mengatakan sesuatu, mereka akan mencari kata dan kalimat yang bisa ditwist atau dipotong atau di-reframe untuk memperkuat image itu tadi dan disebarkan untuk mendapatkan rupiah. Dan kita harus tahu bahwa media-media sekarang ini itu memang sedang suffering. Ya, selama ini media itu mendapatkan uang dari iklan yang dipasang di dalam media mereka. Maka media-media terutama yang sudah tua, senior, memiliki kru produksi yang banyak, mereka memerlukan banyaknya traffic dan pasang mata melihat berita mereka, dan akhirnya terjebak untuk ikut menyebarkan hoax ini tadi. Salah satunya adalah hoax yang coba untuk di-reframe sebelumnya. Jadi Sri Mulyani yang mengatakan bahwa guru beban negara, ini sebenarnya teride dari pidato beliau di ITB, yang di sana beliau ini menceritakan tentang paparan anggaran APBN pendidikan berdasar ekosistem pendidikan Indonesia. Nah, di sana beliau ini bahkan mengatakan bahwa ekosistem pendidikan ini itu dibagi menjadi 3. Jadi yang klaster pertama ini adalah anggaran yang dialokasikan per kapita untuk murid dan mahasiswa. Maka di sini murid-murid yang tidak mampu atau yang berprestasi itu akan mendapatkan beasiswa dan juga dibantu seperti PIP, KIP, dan beasiswa pasca sarjana dan investment untuk siswa bahkan sebelum mereka ini masuk sekolah seperti PAUD. Saya termasuk penikmat fasilitas dan juga benefit ini tadi. Saya mendapatkan beasiswa saya di tahun 2011 untuk pasca sarjana saya di ITB, dan ini jelas ada. Bu Sri Mulyani melakukan ini sejak tahun 2005 dan ini sudah menghasilkan ratusan ribu siswa, mahasiswa yang menikmati benefitnya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, itu tapi bukan itu, tapi di klaster kedua ini tadi. Kalau tadi kan untuk siswanya. Nah, kali ini dia menjelaskan, saat itu di ITB, dia menjelaskan tentang klaster kedua yang menyasar untuk guru dan dosen. Di sana beliau membahas tentang gaji dan tunjangan. Lalu beliau ini curhat sesuatu yang dia katakan sepertinya di luar
naskah. Dia mengatakan sering di medsos dan sosial media, saya mengatakan kalau jadi guru dan dosen itu seringnya tidak dihargai karena gaji mereka ini nggak besar. Oke, menjadi guru dan dosen itu tidak dihargai karena mereka gajinya tidak besar. Dan ini adalah salah satu tantangan. Jadi yang tantangan itu adalah anggapan bahwa menjadi guru dan dosen itu gajinya nggak besar. Dan itulah yang membuat saya kemarin pun nggak meneruskan karir saya di ITB. Selama 2,5 tahun saya pernah mengajar karena gajinya itu kecil. Nah, kemudian beliau memberikan sebuah pertanyaan. Yang sebenarnya pertanyaannya mungkin juga bukan dari dirinya, tapi dari pertanyaan common sense dari semua orang. Di mana hal itu tadi menjadi salah satu tantangan keuangan negara. Apakah ini, jadi yang dimaksud ini itu adalah tantangan itu tadi, harus selalu dari keuangan negara atau partisipasi masyarakat. Yang artinya partisipasi masyarakat bukanlah pajaknya dinaikkan, tetapi masyarakat yang menginginkan pendidikan yang mungkin dianggap lebih baik, itu bisa membayar lebih untuk mendapatkan guru atau dosen yang lebih baik lagi. Jadi uangnya itu dibayarkan langsung oleh mereka yang ingin menikmati hal itu. Paling tidak itu yang saya dapatkan. Tapi hal ini yang ditwist dan terus kemudian disebarkan. Dikatakan bahwa untuk membayari si dosen dan guru ini harus dibebankan lagi kepada masyarakat. Nah, dari sinilah kata beban itu sepertinya muncul. Dan satu lagi sebenarnya ada klaster ketiga tentang sarana dan prasarana. Jadi kalau tadi klaster pertama menyasar muridnya, klaster kedua pendidiknya, klaster ketiga ini menyasar fasilitas atau sarananya. Di sini dikatakan bahwa dana ini digunakan, APBN ini untuk pendidikan digunakan untuk revitalisasi sekolah dan fasilitas pendidikan, lalu pembangunan sekolah baru dan laboratorium, serta kampus-kampus yang juga menginisiasi penelitian, dan juga adanya rumah sakit pendidikan untuk dokter melakukan prakteknya. Jadi 3 klaster ini yang disoroti. Dan waktu di klaster kedua inilah yang ditwist menghasilkan hoax yang kemarin itu akhirnya tonton oleh Rocky Gerung dan menghasilkan konten yang akhirnya bahkan baru 2 hari yang lalu ini naik ke kanalnya dan juga nggak diturunkan hingga sekarang. Kalau dari apa ya bahasanya, serangan ini kenapa harus ke arahnya ke Bu Sri Mulyani? Karena kalau kita bisa bilang serangan, bisa aja kemarin isu pemakzulan Gibran, bisa aja itu juga serangan. Dan kita nggak ada yang tahu atau mungkin ditunggangi. Terus sekarang mungkin yang diincar setelah Gibran nggak turun-turun, sekarang Bu Sri Mulyani. Oke, ini mungkin akan jadi opini buat kalian dari saya. Tapi opini saya berdasarkan data yang valid. Ini adalah serangan dari luar Indonesia kalau menurut saya, yang tidak ingin Indonesia menjadi pintar dan lebih maju lagi karena lebih banyak anak bangsa yang terdidik. Karena apa? Ternyata ada fakta yang selama ini nggak banyak orang tahu, bahkan saya saja baru ketahui sekarang ini. Tentang Ibu Sri Mulyani. Ternyata Bu Sri Mulyani ini adalah salah satu yang menginisiasi dana abadi pendidikan. Maka yang dimaksud dengan dana abadi adalah dana yang tidak akan terpengaruh oleh APBN atau siapapun presidennya. Dana itu akan ada dan terus di sana. Siapapun rezimnya tidak boleh diambil, yang diperuntukkan untuk pendidikan anak bangsa. Dan dana itu dimulai di tahun 2009 oleh Bu Sri Mulyani dan memulainya dengan 1 triliun. Dana abadi disetor di sana, dana abadi pendidikan 1 triliun, dan 15 tahun atau 16 tahun kemudian dana tersebut berlipat menjadi 154 kali lipat. Lebih tepatnya menjadi 154,11 triliun dari 1 triliun. Dan ini diinisiasi oleh Sri Mulyani. Kebayang nggak? Menteri Keuangan ini itu bisa menghemat sampai sebanyak apapun, dan salah satunya itu adalah anggaran abadi, dana abadi pendidikan sebesar 154,11 triliun. Jadi kebayang kayak kalian punya seorang ibu yang jago ngirit, akhirnya kalian punya uang yang bisa digunakan untuk sekolah kalian sampai semau kalian sekolah. Dan ini adalah anggaran yang tercipta karena anggaran APBN yang sejatinya 20%-nya ini untuk pendidikan, itu
Biasanya kalau anggaran tidak terpakai akan hanguskan atau wasted. Nah, dia ini mengusulkan bahwa anggaran pendidikan apapun jika tidak terpakai pada satu periode kepemimpinan, maka ini akan bisa dipergunakan ke periode yang berikutnya. Dan ini semua didasari karena saat Bu Sri Mulyani berkiprah di luar negeri, beliau ini bertemu dengan Menteri Keuangan yang lain, bertemu dengan pemimpin perusahaan besar yang mengatakan bahwa mereka memiliki anak buah yang bersekolah di sekolah-sekolah yang merupakan top university dunia seperti Oxford, Columbia University, Stanford, dan sebagainya. Dan dia merasa sangat minder karena stafnya ini nggak ada yang lulusan dari sekolah-sekolah, atau kalaupun ada ini sedikit sekali, maka dia ingin orang Indonesia pun bisa untuk sekolah di sana yang kita tahu itu sangat mahal harganya. Dan dari ini semua terkumpullah 154,11 triliun yang ternyata di tahun ini itu ditambahkan lagi 20 triliun lagi. Sehingga menjadi total 175 triliunan. Dan kabar baiknya tahun depan ini akan ditambahkan lagi. Maka kebayangkan betapa pedulinya beliau tentang pendidikan di Indonesia. Yang ya saya yakin kalau menyerang Sri Mulyani bisa dipastikan dia tidak menyukai Indonesia ini akan menjadi negara yang lebih maju daripada sebelumnya. Lantas, orang seperti Bu Sri Mulyani aja yang sudah kita ketahui jejak recordnya, yang jelas beliau ini kan 2 periode Pak Jokowi sama sebelumnya 1 periode Pak SBY ya menjabat, terus diserang. Maksudnya ini kan apalagi Menteri Keuangan ini kan adalah bagian salah satu menteri yang paling vital untuk negara kita ini. Pak Prabowo harus melakukan apa lantas kalau misalkan begini kondisinya? Ini ya, yang dilakukan sama seperti di video saya sebelumnya. Rocky, sit. Rocky, sit and shut up. Nah, seperti itu. Kalau saat Rocky Gerung mulai dungu dan ngawur seperti ini. Dan ini harus dilakukan dengan segera. Karena mungkin dengan atas nama demokrasi, beliau berwacana, bernarasi, berdiskursus. Tapi ternyata ya saya nggak bilang apa yang dikatakannya ini nggak cerdas ya. Terstruktur, sistematis, dan berdasarkan sains dan pengetahuan. Tapi ini dilakukan di kayak kuliah S2, tapi dilakukan di lapangan umum yang mana mereka ini itu tidak memiliki satu penalaran dasar yang harus diinstal terlebih dahulu untuk bisa menerima paparan dari seorang Rocky Gerung ini tadi. Maka yang terjadi ini adalah potensi kebencian yang akan meluas. Dan apakah memang itu yang diinginkan? Makar, adanya sebuah kekacauan, adanya sebuah demonstrasi massa yang akan mengular terjadi di mana-mana seperti yang ada di Pati. Apakah memang sebuah kehancuran negeri ini yang diinginkan? Dan lebih daripada itu, untuk seseorang yang dulu pernah mendukung Bu Sri Mulyani, apa yang terjadi dengannya? Apakah ini adalah sebuah tindakan sakit hati atau apapun? Saya mencoba untuk mengerti. Dan di luar semua itu, kekaguman saya terhadap Rocky Gerung masihlah sangat besar. Dengan semua kecerdasannya, dengan semua logikanya. Tetapi sayangnya dia saat ini sudah terpengaruhi oleh satu hal yang ya saya tidak tahu apakah kebencian ini memang dia rasakan, tapi yang pasti dia saya duga sedang menyebarkan kebencian. Akankah ada serangan selanjutnya? Maksudnya follow up ke arah Bu Sri Mulyani kembali? Karena kalau dibilang terstruktur, harusnya ini akan ada serangan lagi. Saya melihat ini masih dalam waktu yang lama. Dan sepertinya ini akan semakin masif. Apalagi jika melihat bahwa satu konten hoax saja bisa menyebabkan damage yang sedemikian besar, saya yakin dan saya ramalkan serangan menggunakan konten yang dibuat oleh deepfakes dan AI ini akan menyebar semakin banyak lagi. Saya juga akan mencoba untuk membahas ini dengan pakar AI dan mencoba untuk mencari tahu bagaimana kita agar tidak terhindar. Tapi sampai dan sebelum itu bisa terjadi, sebaiknya kita semua harus berhati-hati. Sama seperti saya ingin bahas masalah Jessica dan Paus Orca yang memakannya, yang ternyata itu adalah hoax dari AI, konten AI. Maka orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang pembuatnya ini harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan mereka ini setara dengan seorang pembunuh karena menyebarkan berita yang bohong yang bisa menyebabkan kekacauan yang akan bisa secara sistemik menyebabkan banyak orang akan juga berpotensi untuk
mati. Mau sampai kapan kita berdebat dan terus berargumen atas nama demokrasi, yang pada akhirnya ini hanyalah menjadi perdebatan yang tak berujung dan berarti. Saya juga tidak setuju saat anggota DPR menari-nari karena ada kenaikan tunjangan yang diberikan. Saya juga tidak setuju saat arogansi kepala daerah ini dibiarkan tanpa ada hukuman. Tapi saya lebih setuju jika disiplin dan ketertiban ini dijaga, ditegakkan, dan orang-orang tidak bertanggung jawab harus diminta pertanggungjawaban. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.